bisa khotbah di depan orang, bukan hanya di depan kamera ya. Setelah berbulan-bulan kita ibadah online terus menerus, dan hari ini saya lihat cukup meriah, hari ini cukup ramai. Teman-teman yang tadinya belum libur, yang pada berkumpul, puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita dan Tuhan menjawab. Setiap teman-teman kita mulai bertambah-tambah setiap minggunya. Ya, saya bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi akan lebih lagi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, hari-hari ini memang kita sedang memasuki zaman new normal ya. Udah nggak bisa kita mau pakai model zaman baheula gitu, mau diterapkan di zaman now ini, saudara. Sekarang kita gara-gara COVID-19, gara-gara miskoncers, kita jadi tambah pinter. Siapa yang tambah pinter gara-gara pandemi ini? Siapa yang tambah pinter? Saya merasa saya tambah pinter loh. Tambah nggak gaptek gitu loh. Ya nggak? Dulu mungkin yang HP-nya HP jadul Nokia zaman dulu, sorry jadi nyebut merek. Yang bukan smartphone, sekarang kayaknya semua udah smartphone deh. Ada nggak yang masih pakai HP yang batu bata gitu? Wah, itu perlu dilestarikan ya. Udah langka itu, jadi barang langka. Sekarang semuanya udah pakai smartphone, semuanya pasti udah nggak interlokalan lagi ke Indonesia pakai IDD. Ya kan? Udah berubah ya semuanya ya. Sekarang semuanya udah pinter pakai Zoom. Semuanya udah pinter searching, browsing apa saja di internet. Betul ya? Ya, biarlah kita mempergunakan teknologi ini untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan, bukan cari yang boten-boten ya. Kita kalau mau cari yang boten-boten banyak, tapi biarlah kita mau pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari-hari ini juga kita sedang dibawa sama Tuhan untuk lebih banyak lagi berdoa. Lebih berdoa lewat Zoom. Pertemuan Zoom itu kalau mau diikutin semuanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu ada aja jadwalnya. Ntar ada Zooman sama ini. Semuanya kita bisa aktif banget, ramai banget, banyak sekali jadwal-jadwal kegiatan yang bisa kita ikuti. Ya, nah waktu hari Kamis yang lalu, waktu kita lagi Zooman di tim Lewi, saudara ya, saya tuh sebenarnya masih nggak tahu hari ini mau khotbah apa gitu. Jadi pas kita lagi doa, terus ada satu kata yang muncul pas kita lagi nyanyi lagu yang tadi, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Tiba-tiba saya dibawa ke, diingatkan waktu saya ulang tahun umur 17. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu? Baru 5 tahun yang lalu sebenarnya. 5 plus gitu ya. Waktu saya ulang tahun umur 17 itu, minta deh. Saya ada persekutuan di rumah. Raya ini tuh dengan pestanya dengan persekutuan gitu di rumah. Jadi udah cukup rohani lah pada saat itu ya. Jadi saya waktu itu lahir baru juga pas 17 tahun itu. Terus di persekutuan itu saya nyanyi satu lagu yang diciptakan sama teman saya. Teman saya ini bikin satu lagu yang waktu itu bahkan sampai sekarang lagu itu tuh jadi berkat banget dan rema banget, dan aku menjalani itu gitu ya. Satu kata yang terngiang adalah tentang kata hamba. Lalu nyangkut inget ke waktu saya nyanyi di umur saya 17 itu. Lagunya seperti ini, kita coba belajar sama-sama ya. Saudara boleh dengerin dulu, lagunya seperti ini. Seperti tidak melayanimu Tuhan, menjadi hamba setia, itulah kerinduan hatiku, menyenangkan hatimu, menjadi hamba berkenan.
tanda kutip selingkuh ke GBI gitu ya. Jadi teman saya yang nyetel lagu ini adalah teman saya yang di GBI, dan kita baru sama-sama mulai pelayanan di youth. Dia ciptain lagu ini dan sampai sekarang lagu ini belum ada rekamannya, belum ada apa-apanya. Aku nggak tahu dia masih inget nggak dia pernah bikin lagu ini. Tapi lagu ini masih nempel banget di hati saya, di otak saya, dan kalau dilihatin kata-katanya, bener ini yang terjadi dalam hidup aku, bahwa apa yang aku nyanyiin pada waktu itu, Tuhan tuh tahu hati kita gitu ya. Waktu kita rindu melayani Tuhan, rindu menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan, dan dia mengerjakan itu dalam setiap kita. Saya ini setiap kita coba belajar yuk. Saya percaya kita semua nih, anak-anak Tuhan di GBI Hong Kong ini khususnya para puji penyembah yang sangat cepat sekali belajar. Lagunya juga simple banget. Saya percaya sangat mudah kita belajar sama-sama. Yuk nyanyikan sama-sama ya. Seperti yang melayanimu Tuhan, menjadi hamba setia. Itulah kerinduan hatiku, menyenangkan hatimu. Menjadi hamba berkenan di hati tuannya. Menjadi hamba berkenan di hati tuannya. Ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Ayo yang mau menjadi hamba berkenan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini kami hamba, menjadi hamba berkenan di hati tuannya. Makanya setiap kami, ini kami yang mengangkat tangan di hadapanmu, menjadi hamba yang berkenan, menjadi hamba berkenan di hati tuannya. Ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Ini kerinduan kami, ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Sekali lagi saudara sama Tuhan. Ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Amin, amin. Mari amin, menyanyikan itu di dalam nama Yesus. Amin. Karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak setiap kita, ayo kita belajar, kita mau jadi hamba yang berkenan sama Tuhan. Yang mau belajar jadi hamba yang berkenan boleh katakan amin. Haleluya. Tolong boleh dikeluarkan PowerPoint-nya. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Di sini kita akan belajar dari Daud, bagaimana dia dicatat oleh Alkitab. Daud itu disebut bahwa Daud itu jadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan ya. Jadi bukan hanya orang yang berkenan, tapi disebutkan adalah hamba. Kita sering ya dengar kata-kata hamba, apalagi hamba Tuhan. Wah, kalau kita dengar istilah ini, dengar kayak, oh ini dia hamba Tuhan gitu ya. Ini hamba Tuhan dari Hong Kong, hamba Tuhan dari mana gitu. Kesannya kalau kita dengar kata-kata hamba Tuhan tuh kayaknya wow gitu, kayak wih keren, kayaknya dahsyat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau selami lebih dalam lagi, hamba itu sebetulnya status yang bukan untuk dibangga-banggain, yang keren banget yang gimana, karena hamba tuh statusnya di bawah.
Ya, coba kita lihat dulu ayatnya ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dikatakan bahwa tentang Daud, kita belajar dari Daud ini bahwa Alkitab mencatat Daud itu dikenal sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Artinya berkenan tuh cocok sama hatinya Tuhan, dan juga dia adalah seorang yang melakukan segala kehendaknya Tuhan. Jadi Daud tuh bukan cuma melakukan, Tuhan punya list nih, misalkan Tuhan punya 10 daftar. Tuhan mau ada 10 daftar ini yang dikerjakan, terus dia kerjakannya cuma 5, itu bukan segala. Dia kerjakan cuma 7, itu bukan segala. Tapi kalau ada daftarnya 10 yang dikerjakan, itu namanya semuanya. Segala yang diperintahkan, ya itu dikerjakan. Itulah Daud, saudara. Alkitab juga mencatat next tentang Daud itu adalah seorang yang, kenapa dia dikatakan orang yang berkenan sama Tuhan? Ya, karena di sini yang pertama dicatat Daud itu adalah bukan hanya orang biasa, tapi Daud dicatat sebagai hamba. Ayat-ayatnya kalau di sini belum bisa dikeluarin. Mazmur 132 ayat yang ke-10, saudara catat aja. Nah, beberapa ayat di sini yang menyatakan bahwa Daud itu dicatat sebagai hamba-nya Tuhan. Ya, kalau tadi di Kisah Para Rasul dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Di sini ayat-ayat ini menyatakan bahwa Daud itu dikenal banget sebagai hamba-nya Tuhan. Ya, Mazmur 132 itu, oleh karena Daud hambamu, janganlah kau menolak orang yang kau urapi. Mazmur 144, engkau memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud, siapa? Hambamu. Banyak kalau mau dicari di Alkitab, Google aja, hamba Tuhan, Daud, gitu ya, di Sabda. Itu pasti bisa keluar banyak sekali. Mazmur 89 juga, aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Jadi Tuhan itu sangat melihat Daud sebagai hambanya dan hamba yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang hamba ini, saudara, Daud dikenal sebagai hamba Tuhan. Katakan Daud, hamba Tuhan. Daud, hamba Tuhan. Daud, atau dalam bahasa Inggrisnya berarti bukan David ya, David. Kalau David itu masih bahasa Indonesia. Tuhan bilang David itu my servant. Ya, hambanya Tuhan. Oke, sekarang saya mau ngomong tentang hamba. Next. Nah, kata hamba di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu artinya hamba itu adalah abdi atau budak belian. Makanya tadi saya bilang hamba itu statusnya bukan status yang tinggi, yang besar, yang wow, yang untuk bisa kita bangga-banggakan gitu. Tapi hamba itu adalah orang yang justru levelnya tuh sangat di bawah, karena dia adalah seorang budak belian yang ya pokoknya dia harus nurut sama apa kata tuannya. Apa saja yang diperintahkan sama tuannya dia harus melakukan. Boleh saya minta tolong satu orang sukarelawati untuk membantu saya sekarang? Satu orang. Nanti masuk YouTube loh. Mau masuk YouTube ya? Nggak apa-apa di bawah sini juga. Oke, contoh ya, contoh. Seandainya saya adalah tuannya. Kalau saya adalah tuannya, berarti kamu adalah? Oke. Hamba itu harus nurut sama tuannya. Tuannya ngomong apapun juga, hambanya harus dalam gitu kan? Dalam nurut ya? Ya. Tuannya itu harus nurut ya? Oke. Semi kan? Oke. Hambaku Semi ini dia harus menurut segala perintah tuannya. Oke. Sekarang hamba Mbak. Jadi saya panggilnya Mbak, oke? Mbak Semi, sekarang kamu tolong turun. Pindahin kursi itu ke sini. Oke.
ambil tisu basah. Ada nggak? Ambil tisu lah, ambil tisu. Kursinya dilapin yang bersih. Dia boleh ngelawan nggak? Boleh ngelawan nggak? Nggak boleh. Udah nurut aja. Actingnya bagus ya. Oke, sekarang kalau tuannya nyuruh kamu yang ada boten-boten, kamu sekarang jalan keluar dari sini, kamu keluar ke sana. Kamu, ini cut dulu ya. Kamu ceritanya nggak tahu itu pintu kan? Nah, kalau kamu sekarang udah sering bolak-balik sini, kamu tahu bahwa itu pintu tersembunyi, ya kan? Tapi kan sesungguhnya kalau kamu yang lain yang baru pertama kali bingung nyampe ke sini, ngapain cuci tangan di luar? Lewat mana gitu kan ya? Kamu bohong-bohongan jadi kayak gitu ya? Oke. Oke, sekarang kamu tak suruh keluar cuci piring di luar. Walaupun si Mbak Semi ini nggak tahu, tapi dia harus nurut. Nanti kalau dia udah sampai sini, secara tuannya yang punya rumah, dia bingung, ini gimana cara jalan keluarnya? Bingung kan? Bisa actingnya keren banget. Oke, dia nggak tahu. Saya sebagai tuannya, saya pasti akan bukain pintunya. Ini loh, ini pintu rahasia. Ini caranya begini, ini sedikit, baru pintunya dibuka. Tapi yang sikap yang bagus sampai berkenan adalah dia harus nurut apapun juga. Makasih Mbak Semi. Oke, ini hamba dengan tuannya. Iya, balikin lagi. Good job. Makasih ya. Kita adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya sesama loh ya. Artinya bukannya yang tadi saya jadi tuannya itu, saya bukan gembala coolnya, terus kamu anak coolnya disuruh-suruh, kamu bawa tikar, kamu kirim saya minuman yang enak, kamu kipasin saya. Bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi ini lagi ngomong tentang Tuhan dengan hambanya, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita panggilnya Tuhan dong, Lord, Master. Kita adalah hambanya. Daud itu hambanya Tuhan. Kita semua adalah hambanya Tuhan. Dimana kalau Tuhan, Lordnya kita, Tuannya kita, majikan, juragan, kita ngomong apapun juga. Jadi hamba yang berkenan adalah melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kayak tadi, Tuhan bilang, oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Kamu lakukan, kamu keluar ke sana. Kadang-kadang kita suka bingung sama perintah Tuhan. Tuhan, ini nggak salah, ini jalannya buntu loh Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita suka protes sama Tuhan. Tuhan, ini nggak ada jalan loh. Kok aku disuruh keluar itu loh, lewat mana? Tenang aja guys. Tuhan kita itu tahu jalan-jalan kita ke depan harus lewat mana, belok kiri, belok kanan, lurus, mentok, ada lampu merah, ada apapun juga. Tuhan gak mungkin suruh kita nyemplung ke jurang. Tuhan gak mungkin nyuruh kita nabrak tembok ini. Karena waktu kita melangkah, kita jalan nurut perintah si Tuhan kita, hambanya ini nurut. Tuhan yang tahu keadaannya di depan ini, dia yang akan buka jalan ini. Ini loh. Gini loh jalannya loh, ini tinggal diangkat loh, tinggal dibuka. Tuhan yang punya rumah, Tuhan kita, majikan kita, dia yang mengerti, kita tinggal nurut aja. Yang mau jadi hamba yang berkenan sama Tuhan, yang mengerti, katakan amin. Jadi mulai sekarang, kalau disuruh apa-apa sama Tuhan, nurut wae. Nanti kita akan melihat sendiri, kenapa Tuhan suruh ini ya? Pak Niko sering ngomong, ngerti gak ngerti, taat, nurut, lakukan, kerjakan. Nanti Tuhan yang akan bukakan. Kenapa kita disuruh? Kenapa ya? Kok hari-hari ini hari Senin doa, hari Selasa doa, hari Rabu doa mulu. Nanti kita lama-lama kita akan ngerti sendiri kenapa kita disuruh seperti itu. Hamba dari bahasa Yunaninya dikatakan doulos, artinya orang yang sepenuhnya taat kepada Tuhannya, ya. Karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan haknya lagi. Jadi kalau kita yang namanya mau jadi hamba Tuhan, kita nih semua hamba-hambanya Tuhan, ya udah nurut aja sepenuhnya, taat sama Tuhannya, karena hidup kita udah dibayar lunas sama darah Yesus.
Karena hidup kita bukannya hidupku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam setiap kita. Yang mengerti katakan amin. 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 Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa ya? Kenapa si Daud ini kok dia itu bisa menjadi hamba yang berkenan, yang mau aja gitu loh, nurut sama Tuhan, super duper nurut sama Tuhan. Kenapa ya? Faktor yang pertama yang paling menentukan adalah karena yang pertama, Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Seseorang yang mengasihi seseorang, dia akan melakukan apa saja. Coba kalian kalau jatuh cintrong sama cowok, disuruh apa aja sampai udah nggak mikir, sampai udah nggak pakai logika lagi, disuruh kirim ongkirnya sekian, barangnya sekian, wah karena cintanya menggebu-gebu, nurut aja. Padahal udah jelas-jelas itu tipu-tipu punya gitu. Masa orang kirim emas balokan, suruh ongkirnya sekian puluh juta, kamu mau aja bayar? Ada ya modus-modus yang seperti itu ya. Bilangnya mau kirim kamu inilah itulah, tapi harus bayar dulu sekian. Itu saking cintanya gitu kan ya. Mau aja sampai gak punya duit pun utang sana utang sini. Tapi bukan yang cinta yang seperti itu, saudara. Kita kepada Tuhan, hamba kepada Tuhannya. Daud kepada Tuhan bisa begitu all out karena Daud mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mazmur itu sangat mewakili apa yang menjadi isi hatinya Daud, karena di situ banyak tulisan-tulisan Daud mewakili isi hatinya. Mazmur 84 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia tuh sangat mencintai hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-11, ini seringkali kita nyanyikan juga ya. Ini Daud tuh hatinya kayak gitu. Daud itu bilang, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kekuranganku. Meskipun Raja Daud pada saat itu udah jadi raja, Daud bukan jadi penggembala domba lagi, Daud udah jadi raja saat itu. Tapi dia punya istana yang megah, perabot yang mewah, punya tentara yang kuat. Dia tetap merasa lebih indah, lebih baik ada di rumah Tuhan daripada ada di kemegahan istananya yang begitu hebat. Hadirat Tuhan jadi segala-galanya buat Daud. Hadirat Tuhan itu lebih dari segalanya. Dia sangat mencintai Tuhan. Makanya dia suruh bangun kemah Daud 24 jam harus ada pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan. Dupa itu terus dinaikkan lewat nyanyian-nyanyian pujian penyembahan, dan juga para pemusik-pemusik ada di kemah Daud waktu itu. Daud tuh karena Daud tuh cinta banget sama hadirat Tuhan. Daud tuh nggak bisa kayak, aduh kalau lepas dari hadirat Tuhan tuh nggak bisa. Ini kuncinya. Daud bisa jadi hamba yang berkenan karena dia mencintai Tuhan, mencintai hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Kemarin saya ngajar equip, ada satu kalimat yang bagus banget. Biarlah hadirat Tuhan itu menjadi makanan dan minuman yang terlezat yang kita pernah makan dan minum. Itu kalimat itu keren banget. Hadirat Tuhan itu nggak bisa digantikan dengan keindahan dugem, jepak jebuk. Kita cari sukacita, kita nyanyi-nyanyi, karaokean segala macam. Udah happy sebentar, pulang stres lagi. Tapi kalau kita berbeban berat, kita lagi kesel banget, lagi gimana, kita masuk hadirat Tuhan, dia tuh cas, dia kasih kesegaran yang baru, dan kesegarannya itu over. Itu nggak cuma pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan, tapi udah selesai dalam
keluar dari kamar kita, keluar dari tempat kita memuji dan menyembah Tuhan, sukacita damai sejahteranya itu terus. Karena itu ayo kita belajar dari Daud, mencintai hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Yang mau katakan amin? Amin. Haleluya. Kita lanjutkan saudara. Apalagi tahun ini kita baru aja masuk ke dalam tahun baru penanggalan Ibrani tahun 5781, yaitu tahun katanya sih bacanya bukan V gitu ya, V Aleph. Saya bahas sedikit aja tentang ini. Nanti yang lebih komplitnya nanti biar Bapak Ibu Gembala kita yang bagiin ya. Nah, sedikit aja mengenai ini, bahwa tahun V Aleph itu V81 ini saudara ya, P itu berbicara mengenai mulut. Kita udah tahu tahun yang lalu. Jadi sepanjang satu dekade ini, 10 tahun ke depan, mulai dari tahun lalu, tahun 80, 81, 82, 83, terus sampai 89 nanti, ini kita lagi diingatkan sama Tuhan untuk menjaga mulut ini. Jangan sampai, Pak Niko juga bilang, jangan sampai mulut kita ini keluar kata-kata yang kotor, yang gosip, yang ngomongin orang, yang ngejelekin orang. Tapi biarlah mulut kita dipenuhi dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan, kata-kata yang positif, kata-kata yang melepaskan berkat ya. Mulut, V berbicara mengenai mulut. Lalu Aleph itu berbicara mengenai, Aleph itu satu ya artinya ya. Huruf pertama Ibrani, artinya juga berbicara mengenai nomor satu. Nomor satu itu siapa? Tuhan harus jadi nomor satu. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita mau belajar seperti Daud, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, lebih dari segalanya, ayo pakai mulut kita ini untuk lebih banyak lagi meninggikan Tuhan. Pakai mulut kita ini untuk memuji-muji nama Tuhan. Aku percaya banget hari-hari ini kita bakal sering banget nyanyiin lagu ini deh. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita sering nih nyanyi lagu ini nih. Biar lewat pujian ini kita juga diingetin ini loh, tahun V ini mulut kita dipakainya buat apa? Tuhan mau mulut kita selalu dipenuhi dengan pujian, dengan pengagungan, dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan memperkatakan apa yang kita imani, kita perkatakan dan Tuhan akan mengerjakan itu. Amin. Nah, saudara, aku mau saksian dikit. Amsal 18 ayat 21 tuh bilang, siapa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, karena itu kalau kita memperkatakan yang baik, yang positif, yang sesuai dengan iman kita, Tuhan akan mengerjakannya. Intinya seperti itu. 3 tahun lalu ya, kalau nggak salah aku masuk rumah sakit tuh 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun, ya pas Oktober 3 tahun yang lalu, tiba-tiba saya masuk rumah sakit kan waktu itu 10 hari kalau nggak salah. Waktu itu dokter bilang ada kista sebelah kiri itu lebih besar, 6 cm. 6 cm itu lumayan lah ya. 6 cm sebelah kanan dan 4 cm di sebelah 6 cm sebelah kiri, 4 cm di sebelah kanan. Pada waktu itu sempet dokter nanyain mau dioperasi nggak. Saya agak ngotot, saya nggak mau dioperasi gitu. Sebenarnya dioperasi ya nggak apa-apa juga sih gitu. Maksudnya secara kedokterannya ada dokter di sini tahu banget kalau cuma operasi kista doang mah gampang ya Pak Dok ya. Cuma bolongin 2 biji, 3 biji pakai sumpit, serat hilang deh ya. Tapi masalahnya saya beriman saya tidak bakal di ruang operasi gitu. Jadi saya ngotot walaupun pada waktu itu katanya ada bakteri ada apalah, pokoknya suaknya minta ampun. Pokoknya aku bertahan, saya tidak akan dioperasi. Singkat cerita, waktu itu memang nggak dioperasi dan terus biasa kalau di Hong Kong tuh kalau udah ketangkep sama rumah sakit bakal disuruh fukcan mulu gitu ya, check up setiap berapa waktu sekali datang dan saya
tiap tahun pasti di scan, di cek lagi udah berapa senti. Nah, karena imannya adalah tidak akan operasi sejak pada 3 tahun yang lalu itu nggak dioperasi. Jadi tiap malam kalau lagi inget tuh, suami saya sering tumpang tangan dalam nama Yesus. Pokoknya kita beriman tidak menjadi lebih besar, minimal seperti itu, tidak menjadi lebih besar. Karena saya ada minum obat sih juga, tapi setengah tahunan lebih ini saya memutuskan untuk udah nggak minum obat lagi. Jadi sebelum saya check up yang terakhir bulan lalu, saya beberapa bulan sebelumnya tuh saya udah kayaknya capek deh minum obat mulu. Udah gitu minum obat bikin efek body gua jadi agak melebar ke kiri ke kanan begini gitu kan. Aku pikir udah aku stop minum obat, sebel gitu kan ya. Maksudnya udah aku nggak mau terikat sama obat. Pokoknya aku percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Operasi udah percaya aku nggak bakal dioperasi, tapi tanpa obat pun aku bisa, aku beriman aku nggak apa-apa gitu. Nah, lalu bulan kemarin saya periksa lagi, itu pun sempat hampir kelewatan jadwal check up-nya karena saya udah ada di kantor, udah ada di gereja. Terus suami saya WhatsApp, kamu ada appointment loh di rumah sakit. Iya ya, jadi setengah jam lagi aku appointment di rumah sakit. Aku baru sadar bahwa aku harus ke rumah sakit untuk cek lagi gitu kan. Ya pokoknya, tapi untungnya akhirnya aku berangkat juga. Karena kalau di rumah sakit Hong Kong government itu kalau udah kelewatan itu mau bikin appointmentnya lagi mungkin bisa berapa bulan lagi baru bisa gitu. Nah, singkat cerita aku udah diperiksa lagi dan ternyata apa yang diperkatakan, makanya ya saudara ya, apa yang kita imani itu perlu diperkatakan. Apa yang tidak mau diimani ya jangan diomongin gitu kan. Nah, apa yang kita imani selama ini itu Tuhan kerjakan. Waktu lagi scan lagi, memang orangnya nggak ngomong hasilnya seperti apa. Tapi seminggu kemudian waktu ketemu lagi sama dokternya bilang, oh ini udah getting better, dia bilang. Ini udah lebih smaller, udah lebih kecil, dan lebih kecilnya itu di luar dari dugaan. Kalau yang dulu 6 cm, ternyata sekarang sudah jauh lebih kecil, cuma 2-3 cm. Kiri kanan sama, dia bilang kira-kira antara 2-3 cm. Dari yang tadinya 6 cm, yang tadinya 4 cm, itu dia mengecil sendiri. Seperti itu. Saya percaya ini bukan karena apa-apa, tapi karena memang Tuhan yang mau mengerjakan. Amin. Dan juga karena apa? Karena menggemakannya itu apa yang kita percaya diperkatakan. Makanya saudara jangan isi mulut ini dengan perkataan-perkataan yang negatif. Kalau lihat anak majikan kamu nakal atau apa, kamu bilang, aduh nakal banget sih. Terjadi nanti nakal. Beneran. Hofana. Cincia. Walaupun realitanya oke lah, realitanya kita tahu emang ini anak gitu. Tapi nggak usah ngomongin terus gitu loh. Makin sering kamu ngomongin, artinya itu imannya yang sedang diperkatakan sama kamu, yang langsung mengerjakan apa yang kamu perkatakan itu ya iblis kesenangan. Imannya Hofan, tak bikin Hofan sekalian. Hofanya Fana kan yuk. Ya, nah jadi saudara itu ya kunci yang pertama kalau kita menjadi hamba yang berkenan. Kita mau untuk memperkatakan terus, mengasihi Tuhan, dan kita memperkatakan mulut kita ini pakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa, yang dahsyat adalah di tahun V Alef ini kemarin yang baru terjadi, yang saya saksiin ini, itu di tahun V doang, tahun 80. Ini baru beginning, baru tahun mulut. Ini sekarang tahun mulut, dan juga ada tambahannya di situ adalah Alefnya 1. Kalau kita pakai mulut kita untuk memperkatakan tentang Tuhan nomor 1 di hidup kita, hasilnya adalah ini yang ajaib saudara. 5781. Ini saya nyontek sih. Ini bukan saya nulis ya, cuma kopas doang. Ini tahun 5781 ditulis pakai bahasa Ibrani-nya seperti ini. Itu kalau diterjemahkan, dan saya beneran terjemahnya di Google Translate, itu artinya jadi seperti ini. You will be amazed. Kamu akan jadi takjub. Percaya saudara? Amin. Tahun ini mulai nih dari September tanggal berapa?
Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum dengan apa yang Dia lakukan. Amin. Haleluya. Makanya saudara, lakukan bagian kita sungguh-sungguh. Jadi hamba yang berkenan sama Tuhan. Kunci yang kedua, kenapa Daud dikatakan hamba yang berkenan sama Tuhan? Karena dia melakukan kehendak Tuannya. Kehendak Tuannya kapan? Ya pada zamannya. Kehendak Tuhan zaman yang lalu sama zaman yang sekarang mungkin berbeda, saudara. Yang kita harus kerjakan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, dan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Yaitu apa? Kehendak Tuhan zaman ini adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Karena kita sedang dibawa sama Tuhan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua orang harus mendengar tentang nama Yesus. Minimal mendengar. Tuhan gak suruh bikin kita, lu percaya gak? Gak percaya awas lu. Gak percaya langsung neraka lu. Gak usah begitu, yang penting semua orang mendengar tentang nama Yesus. Amanat agung ini yang harus kita selesaikan. Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Nah, hal-hal yang praktis yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan amanat agung, gampang sebetulnya. Apa? Banyak masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Di mana itu? Ya menara doa jawabannya. Amin. Menara doa, masuk menara doa. Hari Sabtu pagi di sini ada menara doa. Yang bisa berangkat pagi jangan males, datang ikut menara doa. Tadi pagi berapa orang menara doanya di sini? Banyak kah? Puji Tuhan. Minggu depan lebih banyak lagi ya. Hari-hari biasa bisa berdoa sama temen. Ayo doa lewat telepon, lewat apa lagi sih kalian? Messenger, ya kan? Lewat Zoom. Kita bisa, para pelayan jemaat bisa ikut menara doa di SICC. Hari Kamis ada menara doanya Imam Lewi. Ini kita lagi di Uber lagi sama Amerika. Ayo ikutan menara doa 24 jam, mateng kok tiap hari harus. Tapi itu memang yang jadi kehendak Tuhan pada zaman now. Amin. Mendingan kita lagi banyak doa, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kita lagi menara doa. Daripada kita lagi ngorok, Tuhan Yesus datang, pas bangun, lah sebelahku udah hilang, kemana semua. Tapi kalau kita lagi di menara doa sama-sama, lagi puji Tuhan, nyembah Tuhan, saya percaya semuanya bakal diangkat sama Tuhan Yesus. Amin. Ayo masuk lebih lagi dalam kegerakan doa ini. Topik atau judul dari Warta Jemaat kita hari ini tuh ditulis seperti ini. Kebangkitan doa adalah tanda-tanda Pentakosta ketiga. Artinya hari-hari ini Pentakosta ketiga itu sedang terjadi dan sedang digenapi karena munculnya begitu banyak kegerakan doa yang anak-anak Tuhan lakukan. Bukan hanya gereja kita, GBI, gereja-gereja mana-mana semua sekarang sedang bergerak sama-sama ke arah ini, mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Matius 7 ayat yang ke-21. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Yang menjadi kunci adalah bukan kita sibuk sana, sibuk sini, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan. Itu perlu, tapi itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuannya. Tuhan kita, majikan kita, master kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan apa? Ayo lakukan, ayo kerjakan. Hari-hari ini kita lagi dibawa masuk dalam kegerakan doa. Ayo jangan ada yang ketinggalan, masuk semuanya sama-sama. Amin. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan akan ngomong seperti ini tentang, sebut nama masing-masing, tentang Felicia.
Allah telah menyatakan, wah keren banget kalau nanti Tuhan Yesus akan ngomong kayak gini. Aku telah mendapat Felicia bin Daniel. Bokap gue namanya Daniel, jadi gue ngomongin binti kan cewek ya. Felicia binti Daniel, seorang yang berkenan di hatiku, wah meleleh hati gue. Dan yang melakukan segala kehendakku. Nanti Tuhan buka tangan, Tuhan bilang, masuklah dalam kerajaanku bersama-sama. Wih, sedap. Siapa yang mau seperti itu? Sekarang baca ayat ini, ganti nama masing-masing, nama bokap masing-masing, ingat kan apa? Ingat? Ingat lah ya. Jangan bapak tetangga sebelah. Bokap gue mulai keren, tetangga lebih keren, ganti nama, jangan. Di akte lahir. Oke? Oh kalau Levi, tentang Levia, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Levia binti John. Artinya Levia anaknya John gitu kan. Oke, nama masing-masing sebut ya. 1, 2, 3. Tentang Kristiani, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Kristiani Johari, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Ayo bagi berdiri sama-sama. Seperti daun melayanimu Tuhan, menjadi hamba setia, menjadi hamba setia. Itulah kerinduan hatiku, menyenangkan hatimu. Menjadi hamba berkenan di hati Tuhannya. Mau jadi hambamu, menjadi hamba berkenan di hati Tuhannya. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Nyanyikan sekali lagi dari awal, katakan seperti daun melayanimu Tuhan, menjadi hamba setia. Itulah kerinduan hatiku, menyenangkan hatiku. Menjadi hamba berkenan di hati Tuhannya. Kami mau jadi hambamu, menjadi hamba berkenan di hati Tuhannya. Kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan, seumur hidupku. Pakai kami semuanya Tuhan. Ini kerinduan hatiku, melayanimu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Materaikan semuanya ya Tuhan Yesus. Ini kami, pakai kami seumur hidup kami.